Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya yang terpenting ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, serta nikmat taufik untuk terus menuntut ilmu dan mengerjakan amal saleh. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut, dan juga semoga Allah taala tambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini yang sejatinya secara rutin kita belajar tafsir, adapun pada malam hari ini sebagaimana tadi diinformasikan, berhubung tidak lama lagi, ya sekitar 1 bulan, kita akan menyambut bulan Ramadan di tahun ini, maka ada baiknya kita sama-sama merenung dan bermuhasabah apa kiranya yang perlu kita perhatikan di dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini yang diselenggarakan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya perhelatan bulan Ramadan yang akan kita sambut insya Allah sebulan lagi bukanlah Ramadan yang pertama, akan tetapi kita sudah jalani sekian puluh Ramadan di masa yang baru. Dan kalau kita mau muhasabah dan jujur, masih saja didapati banyak kekurangan di sana sini dari Ramadan-Ramadan kita yang telah lalu. Ya, kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menerima seluruh amal soleh kita di Ramadan-Ramadan yang lalu. Dan seorang hamba diharuskan untuk fokus menyongsong Ramadan yang akan datang, dengan harapan agar Ramadan yang akan datang lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Yang dia bisa hanyalah menanamkan tekad yang kuat, yang tulus, kemudian juga bekal ilmu yang cukup, serta hanya memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik dan kekuatan untuk memaksimalkan Ramadan yang akan datang. Baik jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Adapun sebagai renungan menjelang Ramadan, maka diantaranya yang pertama, bahwa
alias diberkahi. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya bulan Ramadan memang termasuk waktu yang telah Allah hadirkan keberkahan padanya, sehingga seorang hamba dibenarkan untuk ngalap berkah dengan bulan Ramadan dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Ada banyak amalan yang telah disyariatkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil. Ya, kalau kita mau kumpulkan dalil-dalil, maka kita akan dapati ada sejumlah amalan istimewa yang bisa dimaksimalkan oleh seseorang selama menjalani bulan Ramadan. Di antaranya secara ringkas ialah menyantap sahur. Menyantap sahur. Artinya bersantap sahurnya saja itu merupakan amalan soleh. Ya, bersantap sahurnya saja itu merupakan amalan soleh yang berpahala. Yang mana di antara sunnah tambahan di dalam bersantap sahur ialah hendaknya mengakhirkan santap sahur hingga ya mendekati waktu subuh. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahur itu sunnahnya diakhirkan. Di antara amalan lain lagi yang istimewa di bulan Ramadan yaitu memperbanyak doa selama berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa termasuk doa yang tidak akan ditolak ialah da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi dari mulai waktu subuh sampai maghrib seseorang menjalani puasa, hendaknya dia banyak-banyak berdoa karena di saat tersebut termasuk saat yang mustajab untuk berdoa, yaitu tatkala sedang berpuasa. Minta, mohon kepada Allah semua hajat yang kita inginkan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Doakan kebaikan untuk diri, pasangan, anak-anak, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, umat. Doakan, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita semua selama berpuasa. Apalagi di antara amalan istimewanya, di antaranya ialah berbuka puasa. Artinya sebagaimana santap sahur itu amal soleh, berbukanya pun juga amal soleh. Ya, ada demikian. Nah, untuk santap sahur sunnahnya itu diakhirkan, sedangkan berbuka sunnahnya itu apa? Disegerakan tatkala sudah dibawa waktunya. Itu namanya pahala di atas pahala. Berbukanya saja berpahala dan menyegerakannya juga berpahala. Apalagi di antara amal istimewa yang hendaknya kita maksimalkan, di antaranya ialah memperbanyak sedekah. Bersedekah itu amalan harian seorang muslim.
ajakan, ayo dibuka donasi untuk ya penyediaan iftar. Maka mari kita ambil bagian, sekalipun sederhana, sekalipun sedikit, yang penting ambil bagian. Nah, itu ada demikian. Apalagi yang bisa kita, apalagi amalan istimewa ya yang bisa kita maksimalkan selama Ramadan, di antaranya ialah sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah di masjid hingga imam selesai. Sholat tarawih ini yang merupakan sholat malam yang dilakukan secara berjamaah, yang kesunahannya itu cuma ada di bulan Ramadan. Sayang kalau Ramadan yang datangnya hanya setahun sekali, ya, lalu ternyata tarawihnya tidak dimaksimalkan, tarawihnya bolong-bolong. Yang utama dan yang dianjurkan, tarawihnya itu penuh, full selama sebulan Ramadan. Dan sunnahnya itu sholat tarawih dilakukan berjamaah di masjid bersama imam sampai imam selesai witir. Nah, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjut oleh para salaf. Ada demikian, ya. Nah, ini apalagi amal istimewa yang bisa kita maksimalkan selama bulan Ramadan nanti. Di antaranya ialah memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini sama seperti sedekah, yaitu amalan harian seorang muslim. Sebagaimana sedekah itu tiap hari, hendaknya baca Al-Quran juga tiap hari. Saya ulang, baca Quran setiap hari. Sekali lagi, baca Quran setiap hari. Terakhir banget, baca Quran itu setiap hari. Dan ketika tiba bulan Ramadan, maka kuantitas baca Al-Qurannya ditingkatkan. Jadi ketika luang, ketika senggang nanti di bulan Ramadan, apakah itu pagi, siang, sore, malam, baca Quran. Bukan sibuk nonton TV atau sibuk main HP. Yang diperbanyak itu baca Quran. Yang terakhir di antara amal istimewanya, ya, yang ini ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beriktikaf. Sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu orang paling mulia dan beliau itu orang pertama yang akan masuk surga. Ternyata beliau itu tetap terus rutin iktikaf sampai wafat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu terus rutin iktikaf setiap tahunnya sampai wafat. Apa kita tidak malu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita jaminan surga belum ada, nasib di akhirat belum jelas, tapi iktikaf malas. Tiap Ramadan datang tidak iktikaf. Ayo, iktikaf yang utamanya adalah penuh 10 hari tidak keluar dari masjid. Tapi kalau seorang belum sanggup untuk sampai seperti itu, maka dia bisa beriktikaf dengan durasi yang dia mampu. Artinya, kalau memang sedang luang, senggang di 10 hari terakhir Ramadan, ia berangkat ke masjid, bukan nongkrong di rumah, ke masjid. 10 hari terakhir Ramadan itu banyak-banyak di masjid. Ya, bukan malah ya lalai-lalai di rumah. Ada demikian. Baik. Nah, itu tadi di antara amalan istimewa yang bisa kita maksimalkan selama bulan Ramadan. Hanya saja amalan yang paling utama dari itu semua ialah berpuasa di siang harinya. Kenapa? Karena itulah yang hukumnya wajib, dan itu yang termasuk
selama bulan Ramadan? Jawabnya apa? Ya puasanya di siang hari. Karena itu yang hukumnya wajib. Dan itu yang merupakan rukun Islam. Adapun selainnya tadi yang banyak itu semua hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai rajin sama yang sunnah tapi melantarkan yang wajib. Ya. Karena dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu telah dibangun di atas berapa? 5 rukun. Ya, yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Lihat. Jadi yang termasuk rukun Islam itu puasanya di siang hari bulan Ramadan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, untuk memaksimalkan keberkahan yang diperoleh pada bulan Ramadan nih, supaya maksimal nih ngalap berkahnya di bulan Ramadan, seorang hamba mesti menjalaninya dengan penuh kesungguhan dan semangat, bukan dengan kelemahan atau dengan kemalasan. Nah ini ya. Jadi kalau ngalap berkah dengan Ramadannya itu mau maksimal, maka hendaknya Ramadan itu dijalani dengan apa? Semangat, kesungguhan, bukan dengan kelemahan ataupun dengan kemalasan. Dan hendaknya kesungguhan tersebut semakin meningkat tatkala sudah memasuki 10 hari terakhir. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Dahulu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di hari-hari sebelumnya. Tuh, ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ya, Ramadan ini 1 bulan penuh. Bisa 29, bisa 30 hari. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau semakin mendekati akhir justru semakin apa? Semakin meningkat kesungguhan beliau dalam beribadah. Ya, demikian. Ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin sampai ujung semakin apa? Meningkat kesungguhannya. Tidak seperti orang-orang di zaman kita sekarang yang semangatnya hanya di mana? Di awal-awal. Ke tengah, ke akhir, loyo, luntur. Terbalik dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seseorang lari maraton. Atlet lari maratonnya, ketika dia sudah lihat garis finish makin dekat, maka larinya makin apa? Makin kencang. Begitu pula harusnya menjadi bulan Ramadan. Bukan di awalnya ngebut, di akhirnya malah kalau kata orang
dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Itu targetnya. Jadi orang soleh itu pikirannya dalam menjalani Ramadan ialah bagaimana dosa-dosa saya diampuni. Itu yang dipikirkan. Mencemaskan itu, mengkhawatirkan itu. Ya. Jangan sampai umurnya sudah sampai bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai, ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Padahal Ramadan itu merupakan bulan yang penuh ampunan. Nah, bagaimana caranya untuk meraih target ampunan tersebut? Caranya diperjuangkan dengan cara bertaubat yang tulus. Itu satu caranya nih. Caranya nanti ya. Caranya ya, agar memperoleh ampunan maksimal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu kala. Caranya yang pertama, bertaubat dengan taubat yang tulus, yang jujur, alias taubatan nasuha. Itu cara pertama. Cara yang kedua, melakukan berbagai amalan penggugur dosa. Ya, berbagai amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa. Nah, itu caranya. Supaya apa? Supaya dia tidak merugi dari kesempatan Ramadan yang sudah Allah berikan. Nih, mari kita simak. Ada sebuah hadis ya. Hadis yang derajatnya sahih li ghairihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "Ja'ani Jibril faqala." Malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangiku lalu berdoa. Yakin? Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa doa beliau? Syaqiya abdun adraka Ramadan, ya, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Ini doanya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, semoga kecelakaan, semoga kerugian, semoga kesengsaraan bagi siapa? Bagi seorang hamba yang umurnya sudah sampai bulan Ramadan, sampai Ramadan juga berakhir meninggalkannya, namun dosa-dosanya belum diampuni. Fakuntu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengucapkan amin. Subhanallah. Tadi yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi doanya? Celaka, rugi. Kalau celaka, rugi bagi seorang hamba yang sudah Allah kasih umur panjang sampai masuk ke bulan Ramadan, hingga Ramadan pun berlalu meninggalkannya, namun ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Itu yang berdoa malaikat Jibril lalu diaminkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Itu jamnya kecepatan ya gitu ya. Betul ya? Iya. Ya saya tadi matanya kesenterus. Ya. Ternyata yang betul masih 19 ya. Oke. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Itu enggak tahu sengaja atau enggak sengaja. Baik. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Dikit lagi materinya sebagai bahan renungan. Tadi ya, kita sudah dapat poin tadi bahwa di antara target besar menjalani Ramadan apa? Agar terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu target besar. Itu harus ada di dalam ya, lubuk hati yang paling dalam. Harus terngiang-ngiang dalam pikiran seorang hamba. Bagaimana dosa-dosa saya diampuni. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya terkait hikmah ya. Sebetulnya
ibadah di bulan Ramadan itu atau ibadah puasa di bulan Ramadan banyak sekali hikmahnya. Namun hikmah yang paling besar dari diwajibkannya bulan Ramadan, dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah apa? Agar terwujudnya ketakwaan. Tadi ya, jadi target kita tadi selain meraih ampunan, kita juga harus mengejar hikmah yang satu ini, bahwa Allah tidaklah mewajibkan puasa Ramadan atas hambanya, melainkan dengan hikmah agar hamba tersebut bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa pengertian takwa? Kata para ulama, takwa intinya adalah mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya takwa. Takwa kepada Allah itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangan-larangannya. Perhatikan. Kenapa hikmah terbesar dari puasa Ramadan adalah ketakwaan? Karena pada ibadah puasa Ramadan, seorang hamba itu dididik untuk mau taat, nurut, manut sama Allah. Selama ibadah puasa berlangsung, seorang hamba disuruh untuk meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Padahal makan, minum, dan hubungan suami istri hukum asalnya apa? Boleh, mubah, halal. Dalam puasa, seorang hamba dididik untuk mau taat sama Allah, meninggalkan perkara-perkara yang hukum asalnya apa tadi? Boleh. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya seorang hamba ketika dia sudah terbiasa taat kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang pada asalnya halal, agar dia mudah dan ringan untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelas-jelas hukumnya haram. Itu dia maksudnya. Jelas ya? Itulah pendidikan dari puasa Ramadan. Kita dididik untuk nurut, manut, tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya, perkara-perkara yang asalnya halal saja kita tinggalkan. Makan, minum, hubungan suami istri, dengan tujuan supaya kita lebih mudah meninggalkan perkara-perkara yang jelas-jelas hukumnya apa? Haram. Wong yang halal saja, yang pada asalnya halal saja, kita bisa tinggalkan. Seharusnya perkara-perkara yang jelas-jelas haram itu lebih bisa untuk kita tinggalkan. Nah, itu tujuan dari hikmah dari ya pendidikan puasa di bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183, ayat yang akan sering kita dengar selama bulan Ramadan nanti. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Garis bawahi, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebagai penutup materi, dan ini juga hendaknya menjadi persiapan kita nanti untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Apa itu? Begini. Sadarilah bahwa nanti ketika kita sudah menjalani Ramadan yang akan datang dan Ramadan pun berakhir meninggalkan kita, ingat kewajiban kita menghamba kepada Allah tidaklah berakhir dengan berakhirnya bulan apa? Ramadan. Garis bawahi ya, saya ulang ya. Kewajiban kita untuk terus menghamba kepada Allah tidaklah berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kapan kewajiban kita menghamba kepada Allah berakhir dan selesai? Kalau ajal
Apa tafsir al-yakin dalam ayat tersebut? Al-maut, yaitu kematian. Artinya kita baru selesai dari tugas menghamba kepada Allah pencipta kita kalau kita sudah meninggal dunia. Selama hayat masih di kandung badan, berarti tugas menghamba belum selesai. Artinya apa? Artinya hendaknya kebaikan-kebaikan nanti yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan itu hendaknya dilanjutkan. Jangan berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Baca Quran jalan terus, sedekah jalan terus, dan lain-lainnya. Ada demikian. Baik, kurang lebih maaf mungkin itu materinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Masih ada sedikit waktu, barangkali silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Nah, kalau ada ya, kalau tidak ada itu silakan kalau ada. Silakan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Mas dan kita semua dalam kebaikan. Baik, nah sekarang kita sedang di awal bulan Sya'ban, ya. Baik, ya. Yani intinya apa kiranya sikap kita, ya, yang mesti kita perhatikan selama di bulan Sya'ban ini? Maka jawabnya ada sejumlah riwayat, ya. Ada sejumlah riwayat, ya, yang juga disahihkan oleh para ulama tentang beberapa keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Ada demikian, ya, ada. Di mana di antara keutamaan di bulan Sya'ban ialah bahwa bulan Sya'ban ini menjadi salah satu waktu, ya, di mana amalan seorang hamba itu diangkat ke langit. Dan disebut dalam hadis bahwa Nabi SAW suka kalau, ya, ketika amalan beliau diangkat dalam kondisi berpuasa. Sehingga di antara hal yang bisa kita maksimalkan di bulan Sya'ban ialah memperbanyak puasa sunnah sebagai latihan juga pemanasan untuk memasuki bulan Ramadan. Ada gitu ya. Nah, sebatas itu saja riwayat-riwayat yang sahih kurang lebih. Ya, ada pun untuk, ya, melakukan ritual-ritual khusus, ya, amalan-amalan tertentu, maka ini perlu dalil yang sahih. Ada demikian, ya, ada demikian. Sehingga, ya, tidak bisa seseorang sembarang mengamalkan